Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Kita lanjutkan, Yonita. Ya, Anda terkena penyakit yang namanya vaginismus. Pertanyaannya tentu yang ditunggu-tunggu oleh penonton adalah apakah Anda sekarang sudah sembuh? Ya, akhirnya sudah. Akhirnya sudah. Dalam ilmu kedokteran dianggap itu satu keajaiban. Ya, itu perdana, itu 1 hari. Memecahkan rekor ini ya. Nah, ini ada Dr. Robi Wicaksono. Dok, spesialisasi Anda apa? Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Oke, jadi Anda yang mengobati Yonita? Ya. Jelaskan secara sederhana juga, sama seperti Dr. Widya tadi saya minta, apa itu vaginismus? Oke, jadi definisi vaginismus itu ada 2. Yang pertama, rasa takut berlebihan terhadap adanya penetrasi. Kemudian yang kedua, adanya kaku otot dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Jadi memang vagina itu sendiri, otot-ototnya itu bukan termasuk otot yang pemiliknya bisa kendalikan. Ketika dia ada dalam keadaan kaku, tidak serta-merta begitu saja kekakuan itu bisa dihilangkan oleh kemampuan penderita itu sendiri. Oke, di luar kontrol Ya, ya? betul, di luar kontrol. Nah, penyebabnya apa ya? Oke. Hingga saat ini penyebab vaginismus adalah unknown atau tidak diketahui. Seringkali vaginismus itu dianggap hanya sebagai kurang rileks, kurang rileks, kurang rileks, kurang rileks. Tapi pada kenyataannya, ya contoh pada kasus Mbak Ita sendiri, yang bersangkutan sudah dilakukan intervensi agar yang bersangkutan rileks. Tapi rileks tercapai, namun penetrasi tetap tidak bisa terjadi. Jadi, nah, untuk membedakan yang traumatik atau yang tidak rileks dengan mereka yang vaginismus itu ada pembedanya atau tidak? kalau vagina yang normal dapat dilakukan penetrasi kapan saja, dalam bentuk apapun, dan dalam situasi apapun. Oke. Jadi, kalau orang tanpa vaginismus, seandainya pun dia tidak rileks, Kalau dipaksakan tetap aja bisa berlangsung secara normal. bahkan tidak dipaksa pun penetrasi tetap bisa terjadi. Ini penyakit berbahaya atau tidak? Berbahaya, membahayakan nyawa tentu saja tidak, Bang Andi. Tetapi dampak dari vaginismus itu menurut saya cukup katastrofik ya, cukup berat. Dimulai dari ya apabila pasangan tidak bisa melakukan, saya sebutnya hubungan seks yang paripurna ya. Karena mereka punya dorongan seks yang normal, mereka melakukan cumbu yang normal, tetapi khusus bagian penetrasi penis ke vagina itu tidak bisa terjadi. Nah, itu dampak yang pertama. Dampak berikutnya adalah seperti yang tadi Mbak Ita sudah sebutkan, perempuan itu dikala dia memiliki masalah di organ kandungannya, seperti misalnya sesederhana keputihan, atau gangguan haid, atau dia mau program hamil, itu pasti diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang melalui vagina. Sementara orang vaginismus tidak bisa dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Dampak yang juga tidak kalah pentingnya karena masing-masing pasangan ini tentu mengalami frustrasi. Ada beberapa kasus juga yang menyebabkan gangguan ereksi pada suami. Dan yang terakhir, dampak yang menurut saya cukup signifikan adalah banyak sekali kasus perpisahan yang tidak perlu. Sehingga ya itu. Kalau saja tahu bahwa persoalannya ini dan karena penyakit ini bisa disembuhkan. Begitu, betul. Bisa dihindari nggak penyakit ini? Sampai sekarang karena penyebabnya tidak diketahui, kita tidak bisa menentukan rencana untuk menghindari penyakit ini. Tadi Yonita sembuh, bahkan dalam 1 hari. Jadi proses untuk menyembuhkan vaginismus ini apa sebenarnya yang dilakukan? Baik, vaginismus sendiri ada derajat keparahannya, Bang Andi. Terendah derajat 1, tertinggi derajat 5. Nah, pada setiap pasien vaginismus, kita harus secara sistematik memeriksa pasien. Terlebih dahulu yang harus kita periksa adalah derajat keparahannya. Karena nanti menentukan strategi penyembuhan.
Sebetulnya penyembuhan vaginismus itu hanya satu, Apa yaitu itu? melakukan latihan dilatasi. Dilatasi itu adalah penetrasi buatan dengan alat bantu. Masalahnya tidak semua pasien ya terkait dengan derajat keparahannya itu dapat memulai sendiri melakukan latihan dilatasi. Sehingga pada yang derajatnya menengah dan berat, yang bahkan menempelkan jarinya saja ke area kewanitaannya dia tidak bisa, otomatis ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa memulai langkah penyembuhan itu. Sehingga ada sebuah prosedur yang kita lakukan terhadap para pasien vaginismus dengan derajat menengah dan tinggi yang memang memungkinkan seorang pasien setelah dilakukan prosedur itu dia memang bisa melakukan latihan dilatasi mandiri dengan dilator. Wanita berarti yang tingkat Level 4. oh berarti sudah cukup berat, Ya. tapi bisa dalam 1 hari. Oke, pada setiap pasien yang kita lakukan prosedur, saya sendiri tidak bisa memperkirakan, oh pasien ini akan cepat, pasien ini akan lama. Kebetulan data yang saya gunakan dari Amerika Serikat, dari mentor saya, memang tercepat 2 minggu, terlama 8 bulan. Jadi kalau boleh ditanya, setelah Mbak Ita ini sembuh dalam 1 hari, dok kenapa Mbak Ita bisa sembuh dalam 1 hari? Saya sendiri tidak tahu kenapa. Hanya yang jelas mungkin ada beberapa hal yang saya selalu sampaikan kepada pasien lain. Tiru Mbak Ita. Tiru kepositifannya. Tiru betapa dia tidak pernah mengingat masa lalunya. Tiru betapa dia optimis bahwa ini bisa sembuh. Tiru semangat dia untuk melakukan latihan. Anda kasih kredit juga untuk suaminya Oh dong? tentu, Ya. tentu. Tiru suami Yohanita. Soal pengobatan, ada yang bilang mahal. Ya tentu mahal itu relatif Bang Andi. Tetapi sejauh ini saya dengan tim rumah sakit sudah menentukan harga yang paling wajar. Karena memang kita membutuhkan beberapa sarana dan prasarana yang memang ya itu perlu biaya yang lebih ketimbang penyembuhan yang lain gitu. Oke, jadi memang relatif. Saran Anda bagi perempuan-perempuan yang mungkin belum mengetahui bahwa kemungkinan dia juga adalah pengidap atau penyandang vaginismus, apa nasihat Anda? Apabila Anda mengalami kesulitan dalam penetrasi, Jadi artinya dia harus menikah dulu untuk bisa tahu. tidak juga, karena ada beberapa pasien yang mengetahui dirinya vaginismus sebelum dia melakukan aktivitas seksual. Contoh yang paling sederhana adalah ketika dia menstruasi. Memang di Indonesia orang menstruasi itu sangat jarang menggunakan tampon. Seringnya kebanyakan menggunakan pembalut. Di Amerika Serikat sendiri kebanyakan perempuan itu menggunakan tampon. Tampon itu semacam alat kecil yang dimasukkan ke bagian depan vagina sehingga darah menstruasinya tidak keluar. Nah, kebanyakan penderita itu mengetahui juga dia vaginismus karena dia tidak bisa menggunakan tampon. Oke, terima kasih Dr. Sama-sama. Robi ya. Luar biasa. Nah, setelah sembuh atau bahkan dalam proses mencari penyembuhan, Anda dan teman-teman juga ya aktif tadi untuk sosialisasi tentang vaginismus. Iya. Nah, apa aja yang dilakukan bersama teman-teman? Akhirnya saya kayak tergerak untuk melakukan sesuatu tapi sempat ragu. Seorang ibu ini menginspirasi saya untuk bagaimana kita tuh menjadi terang di tengah kegelapan tuh. Orang kalau sedih kan gelap gitu kan. Tapi jangan lihat kepala saya dong. Ya udah lihat. Saya mau berterima kasih kebetulan ibu itu hadir di sini. Ibu Itu ada siapa? di samping suami saya ada Bu Upi. No ya. Jadi kalau ada yang belum kenal. Yang kebetulan adalah istri saya. Iya, ya. Kebetulan loh istri saya. Baik, kini saatnya kita mendengarkan lagu karya Yohanita dibantu oleh teman-teman dalam Yohanita and Friends. Sebelum atau sambil mempersiapkan, maka saya akan membagikan buku istimewa dari 2 dokter yang terkenal, satu dokter Eka dan satu lagi dokter Lee, ya dokter di jalan kemanusiaan.
Dan apakah penonton sudah mendapatkan buku ini? Apakah bahagia? Baik, kebahagiaan ini bisa Anda dapatkan juga bagi yang nonton di rumah. Karena saya akan membagikan salah satu dari buku ini di website kickandy.com. Ada 100 buku yang akan dibagikan. Semoga Anda adalah orang yang berbahagia mendapatkan buku ini. Semoga kisah tentang penyakit-penyakit langka ini bisa membuka mata kita, menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap mereka yang mengalami, dan mudah-mudahan hidup kita akan lebih baik dan berguna. Sampai jumpa. Lelah ku berpikir apa yang terjadi padaku. Lelah hatiku merasakan semua. Sempat ku merenung apa salahku, hingga ku tak mampu memberimu kenikmatan cinta. Bukan ku tak mau, tapi ku tak mampu. Bukan ku tak cinta, tapi ku tak bisa. Ku harap dirimu selalu ada di sisiku, karena ku masih punya hati yang ada untukmu. Dipersembahkan oleh